A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika wa awrathnaha bani Israil. Demikianlah dan kami anugerahkan semua itu kepada Bani Israel. Fa'atsba'uhum musyrikin. Lalu Fir'aun dan bala tentaranya menyusul mereka saat matahari terbit. Falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa. Ketika kedua golongan tersebut saling berhadapan, berkata kawan-kawan Nabi Musa, inna lamudrakun. Wah, kita kesusul nih. Wah, kita ketangkep nih, kita kena nih. Qala kalla. Nabi Musa menjawab, enggak bakalan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya bersama denganku ada Allah Tuhanku. Sayahdin. Dia akan senantiasa memberiku jalan. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Fanfalaqa, maka lautan pun terbelah. Fakana kullu firkin kataudil adim. Setiap belahannya seperti gunung yang besar. Wa azlafna thammal akharin. Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Fa anjaynahu Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kemudian kami selamatkan Nabi Musa dan orang-orang yang bersama Nabi Musa, ajma'in semuanya. Thumma aghraqnal akharin. Dan kami tenggelamkan golongannya Fir'aun, golongan yang lain. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya ini semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Meskipun banyak di antara manusia yang tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sungguhnya Allah Tuhanmu, Dia adalah zat yang maha kuat, Ar-Rahim, sekaligus juga zat yang maha penyayang. Sadaqallahul azim. Jadi sekalian, hari Asyura itu adalah hari yang sangat bersejarah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan karunia-karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang beriman. Para nabi-nabinya Allah itu banyak dikasih hadiahnya pada hari Asyura. Peristiwa-peristiwa besar banyak terjadi pada hari Asyura. Ibu ingat Asyura itu tanggal berapa, Bu? Dari bulan Muharram. Pas nanti tanggal 10-nya, nah Ibu siap-siap. Itu salah satu dari hari penting dalam Islam. Ya Bu ya, walaupun tanggalannya enggak merah. Walaupun tanggalannya enggak merah. Sebenarnya kalau bisa nih kita ngusulin tanggalan merah nih sama pemerintah buat hari Asyura. Tapi kayaknya udah kebanyakan tanggal merahnya ya. Libur mulu sekolahnya, emak-emak suka pada nggak demen nih anaknya libur. Teman-teman sekalian, saya sih setuju kalau tanggal 10 Muharram tuh hari Asyura liburin. Kenapa gitu? Biar pada kuat puasa anak-anak kita gitu kan. Kenapa? Soalnya hari Asyura hari penting teman-teman dalam Islam. Hari penting dalam Islam artinya adalah hari penting bagi hamba-hambanya Allah, sebab pada hari tersebut Allah banyak memberikan karunia-karunia. Dan ini tuh bukan masalah ya kalau Nabi dikasih karunia memang pantas gitu. Tapi kalau kita gimana? Oh enggak gitu Bu, enggak gitu Dek. Masalahnya hari Asyura, hari Allah Subhanahu wa taala membagikan banyak hadiah kepada hamba-hambanya. Yang sakit-sakit banyak yang disembuhkan hari Asyura. Sebagaimana dulu Nabi Ayub disembuhkannya pada hari Asyura.
yang susah-susah, sulit-sulit, banyak yang diberi kemudahannya pada hari Asyura. Sebagaimana Nabi Yunus dikeluarkan dari kesumpekannya, dari kesusahannya, dari dalam perut ikan pada hari Asyura. Ibu-ibu, teman-teman sini sekalian saya muliakan, banyak dosa-dosa yang diampuni pada hari Asyura. Sebagaimana Allah dulu menerima dan mengampuni Nabi Allah Daud pada hari Asyura juga. Makanya nih, sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Ini yang ngerasa kayaknya saya cocok dah ceritanya sama Nabi Ayub nih, lagi sakit nih, minta kesembuhan, hari Asyura adalah waktunya. Kayaknya saya cocok nih kayak ceritanya Nabi Daud. Aduh, dosa nih susah banget ngindarinnya. Meskipun tentu saja Nabi Daud tidak melakukan dosa ya Bu ya. Hanya dari sisi kesalahan para nabi itu kalau dianggap di kita mah bukan salah. Cuman ya nabi mah memang standarnya tinggi. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Daud pada hari Asyura. Jika sekalian saya muliakan, yang ngerasa aduh sumpek banget saya nih, mudah-mudahan deh biar lapang gitu. Keadaan kita biar lapang. Nah, cocok nih sama ceritanya Nabi Yunus. Saya minta sama Allah nih biar gitu, biar lapang keadaan kita gitu kan. Susah mulu nih, kemana-mana ditagihin utang, berasa dunia sempit. Gimana nih biar lapang keadaan kita nih? Cobain yang serius doa, yang serius ibadah pada hari Asyura. Mudah-mudahan sebagaimana Nabi Allah Yunus dikeluarkan dari perut ikan, kamu pun juga dikeluarkan dari segala kesusahan, kesempitan, ketidaklapangan pada hari Asyura. Dan sebagaimana Nabi Musa di ayat yang kita akan pelajari ini ya, dibelenggu oleh Fir'aun. Bani Israel berada dalam kekuasaan Fir'aun, diselamatkan Allah pada hari Asyura. Mudah-mudahan kita juga begitu. Kita dikuatkan hati ngadepin setan, kita dimenangkan ngadepin hawa nafsu. Dan kalau ada di antara kita yang sedang berada dalam kekuasaan orang yang gak sayang sama kita, entah punya suami yang kasar, yang jahat gitu misalnya, atau ada orang tua yang kurang sayang gitu ya, suka mukul misalnya dan sebagainya, atau punya pekerjaan dengan bos yang, dengan atasan yang rada-rada apa nih, toksik ya, yang cukup menyusahin gitu misalnya. Ini mudah-mudahan nih sebagaimana Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala jadikan mengalahkan kekuasaannya Fir'aun. Mudah-mudahan Allah juga karuniakan kepada kita mampu untuk menjadikan kita menang. Menang dari suami kita ustazah, mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Bukan berarti dia mesti tenggelam. Ntar disama-samain ceritanya Fir'aun tenggelam, mudah-mudahan laki kita juga tenggelam. Jangan ya, mudah-mudahan bos kita juga tenggelam gitu, nggak gitu. Akan tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati mereka, melembutkan hati orang-orang yang kita sayangi, sehingga
kita menjadi orang yang terselamatkan, insya Allah. Gimana nih ceritanya Nabi Musa nih? Nabi Musa ini teman-teman, umat Bani Israel nih semakin banyak ngikutin ajarannya Nabi Musa, semakin banyak beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun tambah gerah, Fir'aun dan pasukannya tambah gerah. Ini Musa gimana sih nih ceritanya nih, Musa sama Harun nih. Yaudah kita hancurin aja, kita hancurin. Musa sama Harun nih kita tangkepin, kita kumpulin, kita bakar gitu kan. Habis nih Musa sama Harun. Ini kita biarin ternyata ngelunjak nih si Musa nih. Padahal dulunya saya ngerawat, katanya Fir'aun nih. Ini Bu ya, dari ceritanya Nabi Musa sama Fir'aun nih kita bisa tahu nih, ternyata bisa aja orang dididik sama orang yang gak soleh tetap jadi soleh tuh bisa, ya kan? Musa alladhi rabbahu fir'aunu mursalu wa Musa alladhi rabbahu jibrilu kafiru. Dulu di zamannya Nabi Musa tuh ada dua Musa Bu. Ada Nabi Musa yang adalah seorang rasul, dia masa kecilnya dirawat sama Fir'aun. Musa yang dirawat sama Fir'aun jadi seorang nabi, jadi seorang rasul. Sementara Musa yang dirawat sama malaikat Jibril, yaitu Musa Samiri, dia kemudian malah jadi orang kafir. Musa Samiri, ibu-ibu pernah dengar ceritanya? Belum? Tada kapan-kapan saya ceritain. Ayatnya panjang Bu, kan saya mau bacain ayat ini nih yang sekarang nih ya. Ada tuh Musa Samiri itu Bu, dia tuh Bu masa kecilnya Bu dirawatnya malaikat Jibril, tapi di masa dewasanya jadi kafir. Sementara Musa satunya yang dirawat sama Fir'aun malah jadi seorang nabi. Jadi ibu-ibu gak bisa nyalahin orang tuanya. Ya gimana saya mau jadi baik? Masa kecil saya aja, bapak saya tuh preman di kampung sini. Saya gak bisa jadi baik lah, saya gak mungkin jadi baik. Gak bisa begitu. Bisa gitu. Anak gak bisa nyalahin orang tuanya. Punya andil, betul, punya andil. Orang tua punya andil dalam pendidikan dan karakter orang tuanya, tapi nggak sepenuhnya. Kita nggak bisa nyalahin orang tua kita atas buruknya kelakuan kita. Nggak bisa kita nyalahin orang tua kita atas buruknya kelakuan kita. Nabi Musa dirawatnya mama Fir'aun Bu. Akan tetapi Nabi Musa bukannya jadi seseorang yang durhaka, malah menjadi seorang utusan Allah. Dah nih katanya Fir'aun nih, Musa nih kagak bisa dikasih hati nih. Dikasih hati minta jantung nih si Musa nih. Kalau gitu kita tangkap aja dah, kita tangkap aja. Jadi Fir'aun pun bersiap-siap bawa bala bantuannya buat nangkep Nabi Musa dan kelompoknya. Kedengeran sama pasukan atau sama orang Bani Israel. Wahai Nabi Musa, apa yang harus kita lakukan? Kita mau ditangkap nih sama pasukannya Fir'aun. Kabarnya mereka udah lagi jalan menuju kemari. Kata Nabi Musa, sebentar, saya mau tanya sama Allah. Sebentar, saya mau beristikharah. Itu sebabnya kenapa saya selalu ngajarin ibu-ibu buat istikharah tiap hari. Kan begitu? Ingat ya Bu ya, tiap pagi tuh jangan berani keluar rumah sebelum sholat istikharah. Pagi-pagi sebagaimana kamu sholat duha. Ibu-ibu biasanya nih modelan ibu-ibu nih sholat duha kagak tinggal dah. Urusannya rezeki saya udah tahu dah, udah ngerti saya. Tadi malam sholat witir apa enggak? Enggak Ustazah.
Tadi malam tahajud apa enggak? Bangun kesiangan saja. Sebelum subuh sholat qobliyah apa enggak? Nah, gitu dah Ustazah, langsung sholat subuh Ustazah, takut bablas, takut habis waktunya. Soalnya udah mulai kelihatan rada terang waktu bangun. Tadi pagi sholat duha apa enggak? Duha Ustazah. Kayaknya tuh kalau sholat yang lain-lain gak dikerjain, sholat sunnah gak apa-apa gitu. Tapi duha nih urusannya rezeki nih. Tahu, saya tahu, ngerti saya. Masya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, karena memang Bu, la faqra ma'ad duha, tidak ada kefakiran bersama dengan sholat duha. Orang kalau ngerjain sholat duha terus, insya Allah Allah kasih kekayaan zahir batin. Allah kasih kecukupan. Nah, ibu nggak bisa bilang, Ustazah saya duha, Ustazah zaman muda, tapi kagak kaya-kaya dah. Ibu nggak bisa bilang gitu, karena yang dimaksud dengan ghina di situ, kaya di situ artinya adalah cukup. Bu, saya rasa kalau ibu sampai dengan sekarang duduk di sini, saya rasa ibu adalah orang yang berkecukupan. Udah makan siang? Kecuali yang puasa, ya kan? Iya. Tapi udah makan siang? Belum, yakin? Ya udah, pertanyaannya gini aja dah, udah sarapan? Ibu-ibu sekalian, cukup kita insya Allah. Nyampe ke sini kan artinya punya uang buat nyampein ibu kemari, atau seenggaknya nebeng sama temen, saya nggak tahu dah. Tapi insya Allah kan cukup ya Bu ya. Nah itu tuh kalau sholat duha tuh, insya Allah Allah kasih dua kecukupan. Kecukupan zahir artinya nggak akan ada, dengarkan saya, kamu kalau istiqomah sholat duha terus tiap hari, nggak akan datang waktunya kamu pengen makan sampai nggak punya sesuatu buat kamu makan. Orang kalau sholat duha terus tiap hari gitu ya istiqomah, nggak akan datang waktunya kamu sampai miskin yang bener-bener miskin buat makan yang nggak ada tuh, nggak akan. Kalau istiqomah ya, istiqomah. Sama Allah Subhanahu wa taala akan kasih kepadamu insya Allah merasa cukup hatinya. Hatinya jangan ngerasa cukup terus. Tapi kalau ada orang nggak sholat duha, andai pun dia dikasih kekayaan secara zahir, Allah nggak akan kasih kepada dia kekayaan secara batin. Artinya ngerasanya kurang aja gitu. Makanya Bu, Ibu pernah lihat gak ada orang kaya tetap korupsi? Ibu lihat kan, biar di TV juga tapi kan lihat, ya Bu ya. Bu yang korupsi itu kaya-kaya loh. Tapi dia nggak ngerasa cukup, makanya ngerasa takut kurang, akhirnya yang haram-haram sekalipun diambil sama dia. Bahaya tuh. Jadi kalau ada ibu-ibu nih yang suka bilang sama lakinya, kalau kamu nggak bisa bawa duit, jangan pulang sekalian. Saya sarankan padamu sholatlah duha. Jangan tinggal sholat duha. Tuh ada ibu yang begitu modelnya pasti nggak sholat duha tuh. Karena kalau sholat duha Allah pasti kasih dalam hatinya rasa cukup. Dan rasa cukup nih Bu, merasa bahwa saya cukup kok gitu. Alhamdulillah saya cukup. Rasa kayak gitu tuh ibu-ibu sekalian, kata Nabi Muhammad, al-qanaah kanzun la yafna. Merasa cukup adalah kekayaan yang gak akan pernah ada habis-habisnya. Masya Allah. Itu orang kalau sholat duha tuh dikasih ghina, kasih merasa cukup zahir dan batin, kecukupan secara zahir dan secara batin. Nah kalau ibu pagi itu sholat duha, sekalian juga ibu sholat istikharah. Usolli sunnatal istikharah
rakaataini lillahi ta'ala. Ibu sholat itu 2 rakaat. Habis saya sholat ibu doa, ya Allah, ada hari baru yang kau hadiahkan padaku. Ya Allah, bimbinglah hambamu ini ya Allah untuk dapat menjalaninya sesuai dengan apa yang kau inginkan. Bimbing saya ya Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang hari ini. Bimbing lisanku ini ya Allah untuk bisa mengucapkan kebaikan-kebaikan pada hari ini. Bimbing pikiran buat selalu dapat berpikir kebaikan. Bimbing hati untuk selalu merasa dengan rasa-rasa yang baik. Gitu, minta bimbing. Insya Allah Bu, kalau setiap hari kamu kerjakan seperti itu, tambah hari tambah dibimbing, tambah hari tambah dibimbing, salahnya jadinya nggak banyak dalam hidup. Karena kamu hanya akan dibimbing oleh Allah. Mau ngerjain keburukan, tarik lagi. Mau nyasar jauh-jauh, tarik lagi gitu. Kayak Nabi Musa. Jadi Nabi Musa begitu umatnya bilang, waduh Nabi Musa, nih kita nih bakalan ketangkep nih kayaknya nih. Wah nih Fir'aun nih, waduh nih malam ini nih kayaknya kita gak bakal selamat nih. Ini mereka nih udah mulai ngejar kita nih. Waduh pagi-pagi kita semuanya udah jadi bubur dah. Jadi rendang nih kayaknya tadi pagi, nanti pagi nih. Jadi daging guling nih kayaknya kita semua nih. Nabi Musa gimana nih wahai Nabi Musa? Panik umatnya Nabi Musa. Karena memang dengar kabar Fir'aun dan bala tentaranya mengejar mereka. Fir'aun udah gak tahan ngadepin Musa nih. Kenapa nih anak satu nih betingkah nih. Akhirnya umat saya jadi nggak nyembah saya, malah dia jadi nyembah Tuhannya Nabi Musa. Wah, nggak mau Fir'aun ini ngejar Bani Israel, ngejar umatnya Nabi Musa yang udah beriman kepada Nabi Musa. Bani Israel tuh sebenarnya asalnya ya umatnya Fir'aun ini, ibu. Tapi kemudian mereka banyak yang ikut agamanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi Fir'aun ngejar. Kan perjalanannya lumayan jauh gitu ya. Misalnya nih Nabi Musa dan umatnya nih adanya di Haji Soleh. Misal Fir'aunnya ada di Tebet. Kurang jauh ya, Bekasi dah, Bekasi. Jadi kan ngejarnya kan perlu waktu beberapa jam. Gimana nih Nabi Musa? Kita harus segera beranjak berjalan. Nabi Musa, tunggu kata Nabi Musa. Saya akan minta petunjuk pada Allah. Nabi Musa minta petunjuk dari Allah. Istikharah Nabi Musa, Allah kemudian kasih petunjuk. Wahai Musa berangkatlah, berangkat. Bawa kaum kamu tuh semuanya berangkat menuju ke arah timur misalnya gitu ya. Kasih mau Allah Subhanahu wa taala jalannya gitu. Kalau kita nih misalnya gitu ya di daerah sini nih, jalan menuju ke arah Ancol. Jangan di lautnya nih, soalnya di lautnya nih ntar ketemu laut. Berangkat itu bareng-bareng nih, berangkat Nabi Musa. Begitu nyampe nih, belum nyampe ke Ancol nih, masih baru di Kelapa Gading, Cempaka Putih. Ya, sambil nginget-nginget daerah sekitar situ apaan tuh, Jatinegara misalnya gitu. Nyampe di situ ketemuan sama pasukannya Fir'aun. Waduh, udah deket nih, Fir'aun pasukannya nih udah kelihatan nih, lagi ngejar mereka. Waduh, Nabi Musa, gimana Nabi Musa? Terus jalan, kata Nabi Musa, terus jalan. Wah, Nabi Musa, inna lamudrakun, kata mereka nih. Inna lamudrakun. Falamma tara'al jam'an. Tatkala pasukan ini udah saling lihat, udah ketemu. Waduh, kelihatan tuh pasukannya Fir'aun tuh. Qalu Musa, qala ashabu Musa, teman-temannya Nabi Musa nih
Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa, para pengikutnya Nabi Musa, mereka bilang, inna lamudrakun. Waduh, kita ketangkep nih Nabi Musa. Kita udah pasti nih ketangkep nih. Waduh, udah deh gak selamat nih kita nih. Apa kata Nabi Musa? Kalla, gak bakalan. Kita gak bakalan ketangkep. Kita gak bakalan disiksa sama Fir'aun. Kita gak bakalan kena sama pasukannya Fir'aun. Kenapa gitu? No, udah kelihatan no pasukannya no. Dari kejauhan kan malam-malam ini ya. Malam-malam nih ceritanya nih. Malam-malam Bu. Udah mau subuh. Udah mau subuh tuh. Udah dini hari gitu kan. Mau kelihatan no. Dari kejauhan gitu. Mereka semuanya pada iniannya apa namanya? Api-api yang mereka bawa gitu kan. Obor-obor yang mereka bawa tuh kelihatan tuh dari kejauhan. Waduh, Nabi Musa nih kena nih kita nih. Gak bakalan kata Nabi Musa. Kita gak bakalan kena. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Karena bersamaku ada Allah. Sayahdin. Allah akan selalu memberi jalan pada kita. Tuh, enaknya jadi hamba Allah yang selalu minta petunjuk dari Allah. Gak bakalan salah-salah jalannya. Makanya Bu, jangan andalkan ilmumu. Ilmumu tidak seberapa. Jangan andalkan hartamu. Hartamu gak seberapa. Jangan andalkan kekayaanmu. Kamu gak kaya-kaya amat juga. Jangan andalkan kecantikanmu. Kamu gue gak cantik amat juga. Sampai belibet nih lidah saya. Kita gak cakep-cakep amat juga ya Bu ya. Jangan andalin itu semuanya. Cukup andalan kita adalah Allah. Selagi kamu di jalan Allah, selagi kamu ngikutin aturan Allah, selagi kamu selalu minta petunjuk dari Allah, Allah udah kasih petunjuknya, jalanin, gak usah takut. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya bersamaku ada Allah. Allah akan selalu memberi kepada kita jalan. Ibu, kamu kawin sama suamimu udah cukup lama. Kamu ada dalam jalan Allah Bu. Gak usah takut sama perempuan yang berhubungan sama suamimu lewat jalan haram. Bu, kamu istri sah gak usah takut sama pelakor. Kamu bakal ditinggalin sama suami kamu, katanya setan yang biasanya ngomongin itu lewat lisan temen kita, tetangga kita. Lo gak lihat laki lo tuh udah digodain sama si fulan, si fulanah tuh. Kayaknya lo bakalan ditinggalin dah sama dia. Selagi kamu dalam jalan Allah, selagi kamu benar memperlakukan suamimu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Lain masalahnya kalau lakinya dimarahin mulu. Saya nggak tahu deh tuh. Lain kalau kamu kerjaannya tukang ngomel sama suami mulu. Nah kalau itu tuh saya nggak tahu tuh, soalnya kamu nggak ngikutin jalannya Allah. Soalnya yang kamu ikutin jalannya setan. Tapi selagi kamu ada di jalan Allah, kamu memperlakukan suamimu dengan benar, memperlakukan suamimu dengan baik, kamu hormat, kamu santun sama dia, kamu memuliakan suamimu, kamu tersenyum pada suamimu, gitu ya. Kamu bener gitu memperlakukan suami. Kalau dia bilang, saya lapar deh, kamu gak bilang, GoFood gampang bang, atau no telur no di kulkas. Kamu udah tahu kan caranya nyeplok. Nah kalau kamu modelannya kayak gitu saya nggak tahu deh tuh.
Tapi kalau kamu modelannya yang udah bener gitu, memperlakukan suami bener gitu ya, kamu jaga tingkah lakumu, kamu jaga ucapan-ucapanmu, kamu baik memperlakukan dia, kamu ada di jalan Allah, nggak usah takut. Setiap kali ada apa-apa, tiap kali ada pasukan Fir'aun mengejar kamu, ucapkan inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya nggak takut, bersama dengan saya ada Allah. Sayahdin, Allah pasti akan memberi jalan. Allah pasti bakalan ngasih yang terbaik bagi kehidupan saya. Saya nggak takut. Tuh Nabi Musa tuh. Ya gitu ngajarin sama kita. Selagi kamu ada di jalan Allah, bismillah teman-teman sekalian. Kita hanya perlu menjalani kehidupan ini dengan cara yang terbaik. Ada yang jahat apapun dan gak usah khawatir. Ada tetangga begini begitu segala macam, gak usah khawatir. Ternyata si perempuan yang naksir melaki gitu tuh mau ngirimin santet guna-guna gitu kan, mau ngirimin apa tuh namanya, pelet segala macem misalnya gitu, mau melet suami kita, tenang, ucapkan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan malah kok laki saya berubah ya, kayaknya disantet nih, saya mau cari juga dah, dipelet kayaknya nih, saya mau cari juga dah dukun lain yang lebih sakti. Nggak gitu. Biarin orang mau ada yang nempuh jalannya setan, kita hanya perlu untuk terus-terusan menempuh jalannya Allah. Sehingga dimanapun kapanpun, inna ma'iya rabbi sayahdin, bersama denganku ada Allah Tuhanku, dia pasti akan memberi kepadaku jalan. Bu, coba diinget-ingetin sepanjang hidupmu. Coba diinget-ingetin sepanjang hidupmu. Ketika kamu sedang di jalan Allah, pernah gak Allah tinggalin? Gak bakalan. Gak bakalan. Semua kesusahanmu dibantu kok sama Allah. Betul? Betul. Coba ibu-ibu inget-ingetin deh. Tapi saya selalu khawatir Ustazah, saya selalu cemas, saya selalu panik gitu. Panik dari apa? Khawatir dari apa? Coba kamu ingetin. Pernah disusahin sama Allah apa? Kita itu loh, susahin sedikit, abis itu dikasih jalannya banyak. Betul? Kayaknya mentok nih, susah nih, lewat sini susah, lewat situ susah. Tahu-taunya ada aja jalannya. Alhamdulillah gampang aja ternyata. Betul? Kalau ada di jalan. Enggak Ustazah, saya urusan pinjol Ustazah, repot banget dah. Ya karena kamu gak di jalan Allah. Baju masih pada bagus-bagus, kepengen aja buat beli lagi, sampai akhirnya utang-utangan. Panci masih pada bagus, ikutan kredit juga, utang aja. Masya Allah, Masya Allah. Tuh kursi masih bisa didudukin, beli lagi yang baru. Akhirnya utangnya banyak. Ya kan begitu tuh. Nah kalau utangnya banyak tuh kamu gak di jalan Allah. Siapa suruh ngutang? Allah mah gak suruh bu buat kita ngutang. Ada setannya sendiri tuh yang godain kamu buat ngutang. Ntar nanti kalau utangnya gak ditagih-tagih, alhamdulillah, makasih ya Allah, utang saya kagak ditagih-tagih, alhamdulillah. Terus pura-pura lupa deh tuh. Ada gak yang modelannya begitu? Mana orangnya? Kalau kayak begitu mah nggak di jalan Allah. Nggak tahu deh tuh saya kalau yang nggak di jalan Allah begitu. Tapi kalau yang ada di jalan Allah, inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa dan kelompoknya terus jalan sampai nyampe lah di Ancol. Jedet, depannya lautan bu, Ancol. Laut Merah ya bu ya.
lautannya sonono Nabi Musa alaihissalam. Nyampe di Laut Merah ibu-ibu sekalian. Waduh, gimana nih nggak bisa jalan nih sekarang nih. Depan lautan, mereka panik ngelihat pasukan Fir'aun tambah deket. Sehingga sekalian, akhirnya nih, udahan nih, mereka tambah panik akhirnya ngelihat. Wah, gimana nih Nabi Musa nih? Nggak mungkin dong berenang di lautan. Sementara itu juga nggak mungkin juga untuk ngadepin pasukannya Fir'aun. Pasukannya Fir'aun bersenjata lengkap teman-teman. Sementara umatnya Nabi Musa nih yang jalan nih, ada emak-emak bawa bayi, ada nenek-nenek gandeng cucu, segala macam orang, semua lapisan gitu. Ada anak kecil, ada orang tua, ada orang dewasa, ada anak muda. Sementara yang ikut pasukannya Fir'aun nih bawa pasukan lengkap dengan pedang, dengan persenjataan mereka, semuanya muda-muda, kuat-kuat, siap untuk menghancurkan mereka semuanya. Diperangin kelar tuh, mereka bawa panahan, mereka bawa segala macam. Waduh, gimana nih wahai Nabi Musa, gimana nih? Fauhaina ila Musa, maka kami pun memberi wahyu kepada Nabi Musa. Buat orang yang ada di jalan Allah, Allah pasti. Kalau sama Nabi Allah kasih wahyu, kalau pada hambanya yang ada dalam jalan Allah, Allah bakalan kasih ilham. Allah bakal dibisikkan dalam hati, bikin dia tahu aja gitu. Tahu aja, mesti lewat di mana, mesti pergi kepada siapa, harus menghubungi siapa gitu, ngerti. Kalau dalam kesusahan, ya Allah gimana nih ya Allah, gimana nih ya Allah, itu pasti sama Allah dikasih tunjuk jalan bu. Makanya nggak usah takut. Tiba-tiba anak kita kejang, anak bayi, anak kecil nih, tiba-tiba kejang. Waduh, panik kan kita. Ya Allah, gimana nih ya Allah? Nah, kalau kamu selalu ada dalam jalan Allah, Allah pasti kasih kepadamu petunjuk. Nanti diilhamkan. Entah itu telepon rumah sakit, entah itu apa, entah itu kita hubungin saudara, pokoknya akan selalu ada jalan untuk orang-orang yang ada dalam jalan. Dan terkadang perintahnya tuh rada nggak masuk di akal. Salah satunya yang ada di sini nih. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, gimana? Anidrib bi'asakal bahr, wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Itu nggak masuk di akal bu. Kenapa Ustazah nggak masuk di akal? Bu, Nabi Musa ini lagi minta diselamatin dari Fir'aun. Allah nyuruh Nabi Musa buat make tongkatnya buat mukul. Mukul siapa? Pantes-pantesnya kan kepalanya Fir'aun. Betul nggak? Ya Allah, gimana cara saya selamat dari Fir'aun? Wahai Musa, pukulkanlah dengan tongkatmu kepala Fir'aun, akan pantas. Betul nggak? Ini enggak. Allah bilang, wahai Musa, anidrib bi'asak, pukulkanlah wahai Musa dengan tongkatmu tersebut ke lautan. Untung Nabi Musa ini nabinya Allah, yang apapun diperintahkan Allah sami'na. Kalau modelannya yang kayak gitu-gitu kalau diperintahkan Allah gitu kan, salah apa enggak nih Allah? Bukannya kepala Fir'aun aja nih Allah. Gimana kalau saya ngide-ngide, saya pukulin dulu kepalanya Fir'aun baru saya pukulin ke lautan? Nabi Musa enggak, langsung sami'na wa ta'na. Nabi Musa pukulkan ke lautan. Begitu dipukul, bismillahirrahmanirrahim, jeder, lautan langsung kering, langsung keras, langsung terbelah lautannya ibu-ibu sekalian. Dan sebelah kanannya jadi kayak gunung, sebelah kirinya jadi kayak gunung. Jadi ombaknya tuh gitu ya, terbelah lautannya set, keras semuanya. Dan lautan sebelah kanan kirinya itu berubah menjadi seperti kataudil adim, jadi kayak gunung yang sangat besar. Nabi Musa bilang, berangkat, berangkat. Nabi Musa jalan depan, kemudian diikuti kaumnya. Oh, jalan nih semuanya nih, melewatin lautan tersebut sampai mendarat
di ujungnya. Lagi tengah-tengahan nih Bu, lagi tengah-tengahan lewatin lautan nih ibu-ibu sekalian. Tahu-tahu kelompoknya Fir'aun itu yang didahului oleh Fir'aun yang paling depannya ngelewatin jalanan yang sama juga. Kata umatnya Nabi Musa nih, Musa pukulin lagi tongkatnya Musa, biar yang di sananya jadi air. Biar mereka tenggelam gitu kan. Nabi Musa nggak dapat perintah dari Allah, jadi nggak ngikutin tuh apa yang diomongin sama kaumnya. Nggak dapat perintah kok sama Allah, udah jalan aja terus, jalan terus sampai selamat. Berjam-jam kemudian mereka pun nyampe deh tuh di ujungnya lautan, maksudnya pulau yang sebelah sananya gitu. Begitu nyampe di sana, si pasukannya si Fir'aun ini ibu-ibu sekalian, di tengah-tengahnya lautan kelihatan tuh dari pandangan mata mereka tuh Fir'aun tiba-tiba tanah yang dijejaknya Allah jadikan kembali lautan, dia pun tenggelam. Dia pun tenggelam. Ternyata Fir'aun bersama dengan seluruh ilmunya kagak sempat les berenang. Jadilah dia tenggelam tuh Fir'aun. Waduh ibu-ibu sekalian, bingung nih orang-orang nih. Waduh Fir'aun begitu kayak begitu Bu, sempet kemakan-makan air gitu kan. Fir'aun tahu nih masalahnya nih, ternyata saya bukan Tuhan. Tuhan mana yang tenggelam? Masa Tuhan tenggelam? Kan gitu ya. Karena selama ini Fir'aun itu merasa dirinya memang Tuhan. Kenapa gitu? Gak pernah sakit, flu aja gak pernah Bu. Sakit kepala gak pernah tuh Fir'aun, mules-mules tuh gak pernah, gatel aja gak pernah. Jadi ibu-ibu kalau pas lagi pusing, alhamdulillah ya Allah, saya bukan Fir'aun. Alhamdulillah pas lagi mules, alhamdulillah ya Allah, saya emang bukan Fir'aun. Alhamdulillah. Makanya Bu, Fir'aun ketika baca di kitab-kitab terdahulu tuh, Tuhan adalah zat yang tidak pernah sakit. Fir'aun ngelihatnya kayak saya. Tuhan adalah zat yang apabila berkata kepada langit, turunlah hujan, maka hujan pun turun. Fir'aun coba-coba dong. Dia bilang sama langit, wahai langit turunlah hujan. Turun hujannya Bu. Jangan-jangan saya Tuhan. Lama-lama kayaknya saya Tuhan, lama-lama saya adalah Tuhan. Gitu. Jadi Fir'aun tuh ngaku-ngaku Tuhan bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan. Emang benar-benar punya banyak kelebihan membuat dia merasa dirinya jadi Tuhan. Jadi dia memang merasa bahwa dirinya Tuhan, bukan main-main ibu-ibu. Makanya begitu dia tenggelam, dia bilang, ternyata saya bukan Tuhan nih. Tuhan mana yang tenggelam? Gitu kan, wah udah setengah mati dia. Lagi kayak begitu ibu-ibu sekalian. Dia sadar sesuatu dirinya bukan Tuhan, maka dia pun berkata, amantu bi Rabbi Harun wa Musa, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Sekarang saya beriman kepada Tuhannya Harun, sekarang saya beriman kepada Tuhannya Musa, sekarang saya beriman kepada Tuhan Harun, sekarang saya beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Ibu-ibu saya sekalian, apa jawab Allah? Al-an ya Fir'aun, al-an wa qad asaita min qabl. Sekarang nih kamu baru mau beriman, udah tinggal matinya doang. Wa qad asaita min qabl. Seumur hidup kamu berbuat maksiat, seumur hidup kamu berbuat dosa, seumur hidup kamu ngerasa diri kamu sebagai Tuhan, dikelabui oleh pikiranmu sendiri. Gak ada ceritanya. Kamu aku terima, tenggelamlah kamu bersama dengan orang-orang yang tenggelam. Aku akan abadikan jasadmu untuk memberi pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Tenggelam ibu-ibu sekalian. Jenazahnya, jasadnya Allah abadikan. Sampai sekarang ada Bu. Ibu pernah lihat? Saya sudah pernah. Di Mesir. Ya Bu ya? Di Kairo Mesir itu ada museumnya Fir'aun.
Di dalamnya terdapat muminya Fir'aun. Ibu, saya kirain muminya cuma atu, ternyata banyak, Bu. Ibu tahu mumi? Mumi itu tahu, ya udah dah. Mumi itu, Bu, jasad, Bu, diawetin, ibu-ibu sekalian. Jasadnya diawetin. Saya kirain tuh kayak udah tinggal kerangkanya doang gitu. Enggak, Bu, jasad lengkap. Hidungnya, bulu hidungnya, ibu-ibu sekalian, saya sampai lihat rambut-rambut di pelipisnya masih ada. Lengkap, ibu-ibu sekalian, lengkap. Tuh dia tuh si Fir'aun. Banyak muminya, ibu-ibu sekalian. Saya sih ngelihat cuma sekali aja. Abisannya tuh setiap kali saya ke Mesir, teman-teman pada ngajakin, Ustazah apa kita ngelihat muminya Fir'aun? Kagak dah, sekali doang udah. Kenapa gitu Ustazah? Nggak cakep. Teman-teman sekalian, tuh dia tuh. Nah, kalau banyak jenazahnya kok bisa tahu kalau itu adalah muminya si Fir'aunnya Nabi Musa gitu kan? Karena katanya di antara semua mumi-mumi yang ada, ibu-ibu sekalian, hanya dialah satu yang di dalam jantungnya waktu dia mati tuh, dalam jantungnya ditemukan ada garam-garam laut merah. Jadi dia tenggelam tuh, sempet kan kelelep, kemasuk air garam dong, air laut. Jadi di dalamnya tuh ternyata terdapat garamnya. Dan dia yang paling awet, Bu, paling lengkap. Agak ada yang rusak gitu, semuanya lengkap tuh untuk Allah abadikan. Pulang-pulang dari Mesir suami saya nanya, gimana kamu udah lihat muminya Fir'aun? Udah. Gimana? Tenang. Kenapa gitu? Cakepan kamu masih. Ada. Gitu deh, Bu, kita sama suami bercandaan aja, Bu, ya. Kata Nabi kan kita disuruh begitu tuh. Sama Nabi dikasih rumusan hidup rumah tangga tuh kalau mau bagus, kalau mau enak, kata Nabi, halla tulaibuka wa tulaibuh tudahikuka wa tudahikuh. Kamu sama istri kamu tuh, kata Nabi, bercanda. Kamu bercandain dia, dibercandain kamu. Kamu bikin dia ketawa, dia pun juga bikin kamu ketawa gitu. Nggak usah terlalu serius sama suami, Bu. Obrol yang seru-seru aja sama suami itu udah. Yang buat ketawa-ketawa aja, Bu, nggak usah terlalu serius. Ya, Bu, ya? Halo? Ngobrol sama suami urusannya angka mulu. Ada no ibu-ibu di sono no kayak gitu tuh. Tiap ketemu sama suaminya, Bang, mau ada yang saya omongin. Waduh, itu beling satan tuh suami itu udah gitu tuh. Pusing tuh. Habis itu begitu duduk sama suami langsung, coba Bang pegang bolpen. Kemarin tagihan listrik sekian, anak sekolah biaya sekian. Ini Bang, anak kita nih Bang yang nomor 5 Bang, kan masuk SD tuh Bang. Tadi dimintain buat bayaran seragam sekian. Ya Allah, pusing bener tuh lakinya, ya Allah. Sian. Udah dia obrolin mah yang enak-enak aja. Ya, Bu. Wazlafna thammal akhirin fanjayna Musa wa ma'ujmain tsumma aghraqnal akhirin. Kemudian kami tenggelamkan semuanya. Inna fi dzalika laayah. Semua ini terdapat tanda-tanda kekuasaan, meskipun wa makana aktsaruhum mu'minin, banyak orang-orang yang tetap tidak mau beriman. Ini semua menunjukkan inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita adalah zat yang maha kuat. Fir'aun cemen kagak ada papanya. Tenggelam juga dah. Kena air doang kalah. Ya enggak? Gitu ngaku Tuhan. Masya Allah. Ar-Rahim, tapi Allah juga, meskipun Allah zat yang maha kuat, tapi Allah maha Rahman, maha Rahim kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Itu si Fir'aun, Bu, tenggelam pas banget tanggal 10
Muharram. Makanya yang puasa tuh bukan cuman kita, orang Yahudi kan percaya sama Nabi Musa. Orang Yahudi, mereka juga puasa. Makanya di akhir tahun hidupnya Nabi Muhammad, Nabi lihat ternyata yang puasa bukan cuman orang Islam. Orang Yahudi juga pada puasa hari Asyura. Ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa Hud ente pada puasa? Kan Yahudi kan? Kenapa ya ente pada puasa? Gak enak manggilnya gimana nih? Kenapa kalian pada puasa nih hari? Mereka bilang, ini hari hadzal yom najjallahu fihi Musa. Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel dari kejahatan Fir'aun, maka kami pun berpuasa pada hari ini. Nabi begitu tahu orang Yahudi juga puasa, Nabi Muhammad bilang, lau adrakna sanatil atiyah lasumtu ma'at Asyura at-Tasu'a. Kalau umur saya nyampe tahun depan nih, bukan cuman tanggal 10-nya doang yang saya mau puasain, tapi saya tambahin, saya mulain dari tanggal 9 biar puasa kita nggak sama puasanya orang Yahudi, gitu ya. Nah, nanti tanggal 10 Muharram, ibu baca deh tuh, hasbunallah ni'mal maula 70 kali. Kemudian lagi baca doanya. Nah, nanti ada tuh doanya di Mukhul Ibadah, ibu bisa cari di kumpulan doa-doa ada, googling juga ada. Nanti saya juga mau taruh dah di Instagram saya buat emak-emak, ibu-ibu ya. Boleh minta anaknya buat buka Instagram saya. Ada tuh. Nenek-nenek minta aja sama anaknya, nak bukain dah nak Instagramnya Ustazah Halimah. Sambil nanya, Instagram belinya di mana sih nak? Baik ibu-ibu sekalian, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita kemudahan. Allah Subhanahu wa taala karuniakan segala kebaikan-kebaikan bagi kita sekalian. Allah mudahkan kita insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat diamalkan dalam kehidupan kita. La hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.